Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rahayu. Kali ini saya akan melakukan simulasi tentang manual plasenta. Manual plasenta yaitu suatu tindakan yang dilakukan untuk mengeluarkan plasenta secara manual, yaitu tangan penolong masuk ke dalam kafuk uteri untuk membantu pengeluaran plasenta. Nah, tindakan ini dilakukan apabila pada saat persalinan kita menemukan kondisi retensio plasenta. Retensio plasenta itu sendiri yaitu tertahannya atau tidak keluarnya secara spontan plasenta setelah 30 menit kelahiran bayinya. Oke, seperti apa tindakannya? Yuk kita lihat sama-sama. Untuk melakukan manual plasenta, perlengkapan yang diperlukan yaitu klem koucher, dilaton kateter, Hansen steril panjang sebelah kanan dan Hansen steril pendek kanan dan kiri, kemudian kasa steril, betadin, kapas cebok, infuset, kemudian ada spet 3 cc, ada oksitosin 3 ampul, ada anestesi rektal yaitu propenisub. Di sini ada underpad dan kain bersih untuk ibunya. Kemudian ada APD lengkap. Kemudian di bawah ada larutan klorin 0,5%. Kemudian air DTT. Ini wadah plasenta. Kemudian ada tempat tong sampah medis, non medis, dan safety box. Ibu Jessica, selamat ya Bu ya. Tadi bayinya sudah lahir, bayinya lahir selamat, sehat, kondisinya bagus. Tapi ini masalahnya plasentanya atau ari-ari ibu belum keluar nih. Kita udah nunggu 30 menit juga belum keluar. Jadi tadi kan setelah lahir dedenya kan kita suntik tuh ya sama bidannya ya. Disuntik oksitosin, maksudnya untuk merangsang pengeluaran plasentanya. Ternyata tadi udah dicoba diregangkan dan pusatnya, dicoba untuk mengeluarkan plasenta secara spontan, itu tidak berhasil. Kemudian tadi juga udah ditunggu setelah 15 menit disuntik lagi tuh oksitosinnya, tapi ternyata tidak berhasil juga dicoba untuk mengeluarkan secara spontan. Nah, sekarang tindakan selanjutnya yang akan saya lakukan yaitu membantu ibu, saya dan rekan saya akan membantu ibu untuk mengeluarkan plasenta secara manual. Jadi nanti tangan saya masuk ke dalam rahim ibu untuk membantu melepaskan plasentanya gitu. Tapi nanti ibu sebelum pelaksanaannya saya infus dulu, kemudian nanti ibu juga akan diberi anestesi lewat anus ya, supaya ibu merasa lebih nyaman. Resikonya kalau misalkan plasentanya tidak segera lahir, resikonya nanti akan terjadi perdarahan dan terjadi infeksi seperti itu Pak. Makanya saya harus segera melakukan manual plasenta. Bagaimana Ibu Pak, sudah mengerti? Setuju dengan tindakan yang akan kami lakukan? Ya, setuju ya Pak ya. Kalau setuju silakan tanda tangan surat persetujuannya. Itu silakan ditanda tangani. Oke, ada. Bu, oke, sekarang saya dan rekan saya akan menyiapkan diri dulu ya Bu ya, menyiapkan alat dulu untuk melakukan tindakannya. Oke. Selanjutnya yaitu persiapan alatnya. Kita cek kelengkapan alatnya. Kita patahkan oksitosin. Kemudian kita masukkan 3 cc. Dan kita memakai APD lengkap. Di tangan 6 langkah.
bersihkan dengan handuk pribadi. Selanjutnya yaitu kita melakukan pemeriksaan umum dan tanda vital pasien. Ibu, saya tensi dulu ya Bu ya, nanti Ibu juga kita infus. Pusing nggak Bu? Pusing ya Bu ya, semangat ya Bu ya. Ya, tensi Ibu bagus ya, 120/80. Nanti Ibu akan pasang infus oleh rekan saya. Ya. Selanjutnya yaitu meminta partner kerja kita untuk memasangkan infus ya dengan menggunakan larutan RL yang diberikan oksitosin 20 intraunit, dibuat 20-40 tetes per menit. Tolong dipasang infusnya ya, kemudian sambil asisten kita memasang infus, kita menyiapkan untuk melakukan kateterisasi, karena biasanya kandung kemihnya penuh ya setelah persalinan bayinya ya. Oke, kita dekatkan alat-alat. Oksitosin. Kemudian kita melakukan vulva-hygiene. Bu, maaf saya bersihin dulu ya Bu ya, vaginanya ya. Labia mayor kanan, labia mayor kiri, labia minor kanan, labia minor kiri, kemudian dari klitoris sampai ke anus. Oke. Kemudian kita lakukan kateterisasi. Ibu, maaf ya Bu ya, kita keluarkan dulu kandung kencingnya Bu ya, air kencingnya kita keluarin dulu. Oke. Ya, selesai. Kemudian kita sisihkan. Dan kita ganti underpad yang bersih. Sama itu, pasang. Diangkat dulu pantatnya ya Bu ya, ganti dulu ya. Oke, setelah pasang, maka kita lakukan anestesi rektal propenisuk. Ibu mohon maaf, saya masukin anestesinya ke dalam anus Ibu ya. Relax ya Bu ya, maaf ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke. Setelah itu kita lepaskan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Rendam secara terbalik. Selanjutnya kita ganti dengan sarung tangan panjang sebelah kanan. Akhiri menggunakan sarung tangan pendek. Yang kita melakukan manual plasenta yang pertama, apabila tali pusat memanjang, maka kita klem tindakan 5-10 cm dari depan vulva. Oke, pegang klem dengan tangan kiri, kemudian tangan kanan, kemudian kita lakukan asepsis tali pusat dari arah dalam keluar menggunakan betadine. Kemudian susuri tali pusat, masukkan tangan kanan secara obstetrik dengan menyusuri bawah tali pusat dengan punggung tangan di bawah masuk ke dalam vagina. Ibu mohon maaf, saya lakukan manual plasenta sekarang ya Bu ya. Relax ya Bu. Oke, kita masukkan tangan ke dalam vagina sampai menemukan pembukaan serviks. Ketika mencapai pembukaan serviks, kita minta asisten untuk memegang kocer. Ya, tolong ya Kak ya. Diregangkan Kak ya. Oke, kemudian tangan kiri kita pindah ke uterus, atas uterus untuk menahan fundus uterus. Setelah tangan kanan mencapai pembukaan serviks, tangan kiri pindah ke fundus uteri untuk menahan fundus uteri. Kemudian masukkan tangan ke dalam kapung uteri. Tangan obstetrik, buka tangan obstetrik seperti memberi salam, yaitu ibu jari menempel pada jari telunjuk. Kemudian kita tentukan tempat implantasi plasenta. Ya, kita nilai apakah ada batasan antara tepi plasenta dengan endometrium. Kita raba. Apabila kita merasa bahwa kita meraba tidak ada batasan antara endometrium dengan tepi plasenta, maka jangan pernah melakukan manual plasenta. Maka kita lepaskan tangan kita untuk persiapan melakukan rujukan. Artinya kalau tidak ada batasan antara endometrium dengan tepi plasenta, artinya bagian material plasenta itu dia berimplantasi lebih dalam, bukan hanya di permukaan endometrium. Tapi kalau kita meraba adanya batasan antara endometrium dengan tepi plasenta, maka kita melakukan penyisiran untuk mengeluarkan plasenta. Kita temukan implantasi plasenta yang paling bawah, paling rendah. Kemudian kita tentukan juga implantasinya apakah itu di korpus depan atau di korpus belakang. Apabila implantasinya itu ada di korpus belakang, maka posisi tangan itu tetap ada di bawah tali pusat, karena dia dari bawah ya. Apabila implantasinya di korpus belakang, maka punggung tangan kita tetap berada di bawah tali pusat. Apabila dia ada implantasinya di korpus depan, maka pindahkan tangan, sisipkan tangan untuk pindah ke bagian atas tali pusat seperti ini. Apabila implantasinya berada di korpus depan. Ya, ini di korpus belakang, maka kita lakukan penyisipan mulai dari plasenta yang paling bawah. Lepaskan plasenta secara perlahan-lahan dengan melakukan penyisiran sampai semua bagian plasenta terlepas.
penyisiran ke kanan dan ke kiri sampai dipastikan bahwa semua bagian plasenta terlepas. Nah, apabila kita sudah merasa bahwa kita sudah menggenggam semua bagian plasenta, maka jangan keluarkan tangan terlebih dulu. Kita eksplorasi ulang untuk membersihkan sisa-sisa plasenta, jangan sampai ada yang tertinggal sehingga endometrium itu terasa licin. Oke. Setelah itu kita keluarkan plasenta, kita genggam ya. Minta asisten untuk menarik plasenta, membantu menarik, tolong ditarik ya. Dan tangan kiri kita pindah ke atas sipis untuk melakukan dorsokranial dan melahirkan plasenta. Secara hati-hati, hindari percikan darah. Ya, kemudian kita taruh ke atas plasenta ya. Dan segera lakukan masase uterus setelah selama 15 detik sampai uterus berkontraksi dengan baik. Oke, setelah kita raba kontraksinya bagus, kemudian kita cek kelengkapan plasenta. Kita cek kelengkapan plasenta mulai dari bagian maternal, kemudian kita raba kotiledonnya lengkap, kemudian bagian fetal, selaput ketubannya ya lengkap, tali pusatnya ya setelah semuanya lengkap, kemudian kita kembali lagi untuk memeriksa kontraksi uterus dan perdarahannya ya. Apabila kita meraba kontraksinya bagus tapi ada perdarahan aktif, maka kita cek apakah ada laserasi atau tidak. Kita cek, apabila ada laserasi maka kita lakukan penjahitan ya. Tapi kalau misalkan ternyata pas kita raba kontraksi uterusnya lembek terus perdarahannya aktif, maka kita harus mempersiapkan untuk melakukan penata laksanaan atau neouteri, yaitu melakukan KBI dan KBE. Oke, setelah semuanya bagus dan tidak ada laserasi, tahap selanjutnya yaitu kita membersihkan alat-alat dan memantau kondisi ibu selanjutnya. Oke, kita beritahu ibu bahwa pelaksanaannya sudah selesai. Ibu, plasentanya sudah lahir ya Bu ya, darahnya juga keluar sedikit. Nanti ibu tetap kita awasi. Jadi nanti Bu, kalau misalkan ibu meraba kontraksinya lembek, perut ibunya lembek, terus darahnya terasa mengalir, bisa pijit seperti ini ya Bu ya, digosok ya rahimnya ya, seperti ini ya Pak ya. Nanti kita juga coba untuk ibu netein dedeknya ya, supaya dengan hisapan bayi kontraksi rahimnya juga akan bagus ya Bu ya. Oke, selanjutnya yaitu kita membersihkan alat-alat. Kalau kita mengisi alat-alat, masukkan alat-alat bekas pakai ke dalam larutan klorin, kemudian ganti sarung tangan secara terbalik ke dalam larutan klorin, kemudian cuci tangan di larutan air di teteh. Kita ganti sarung tangan untuk membersihkan ibunya. Kita bersihkan ibunya, kita ganti bajunya ya Bu nanti ya, angkat pantatnya Bu. Melepaskan sarung tangan di tangan 6 langkah.
dikeringkan dengan handuk pribadi. Selanjutnya yaitu kita pantau lagi tanda vital pasien. Ibu, saya tensi ya Bu ya. Pusing nggak Bu? Nggak pusing. Mulus nggak Bu? Mulus ya. Kalau mulus, rasa mulus normal ya Bu, nggak apa-apa ya. Nanti dedenya coba ditetein ya Bu ya. Nanti kalau dedenya ngisap itu, dengan menghisap itu, dedenya menghisap puting susu, uterusnya kali ibu berkontraksi. Jadi nanti rahimnya kontraksinya bagus, darahnya juga nggak banyak keluar ya. Ya bagus ya Bu ya tensinya ya. Ibu tensinya normal 120/80. Selanjutnya nanti ibu setelah ibu makan, nanti bidan Davina akan kasih obat ya. Akan dikasih obat antibiotik sama analgesik buat ibu. Nanti ibu minum obatnya. Kemudian nanti kalau misalkan ada apa-apa, saya ada di depan, saya tetap akan mantau ibu. Nanti ibu kalau misalkan ada apa-apa, merasa ada masalah, ya Pak ya, Bapak bisa panggil saya di depan. Saya nanti mau buat laporan ya, hasil dari tindakan yang saya berikan tadi. Saya memasukkan ke laporan dulu. Setelah itu, setelah melakukan manual plasenta, pemantauan selanjutnya yaitu 15 menit pertama, yaitu kita melakukan pemantauan kontraksi uterus dan pencegahan perdarahan itu 2-3 menit, 2-3 kali dalam 15 menit pertama. Artinya tiap 5 menit sekali kita lakukan pengecekan kontraksi dan perdarahannya. Kemudian pemantauan kala 4 kita lanjutkan 1 jam pertama, yaitu setiap 15 menit sekali. Kemudian di 2 jam kedua yaitu setiap 20-30 menit sekali. Oke, semoga simulasi yang tadi saya kerjakan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemantauan selanjutnya yaitu